Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini 3 Rabiul Akhir 1443. Saya lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, apakah ramalan cuaca termasuk ramalan yang boleh dipercaya? Ramalan cuaca ini berdasarkan dari ilmu falak yang bisa dipertanggungjawabkan dan dinalar, sehingga ini bukan termasuk rajman bil ghaib atau menebak-nebak keghaiban, bukan ya. Sehingga tidak ada masalah ilmu ramalan cuaca tersebut, karena ditetapkan berdasarkan melihat kepada kondisi dan situasi yang dengan hitungan-hitungan tertentu atau dengan kondisi alam tertentu, maka bisa diketahui kondisi akan hujan. Dan itu semuanya bukan sesuatu yang pasti, tetapi hanya mengandalkan apa istilahnya kebiasaan ya, sehingga tidak ada masalah seperti itu. Itu seperti USG terhadap janin ya. Kemudian dari hal itu menetapkan ini bayinya laki-laki atau perempuan, ini tidak ada masalah, karena berdasarkan ilmu yang dapat dinalar, bukan berdasarkan rajman bil ghaib atau menebak-nebak keghaiban, maka tidak ada masalah. Tetapi juga sama ya, tidak bisa dipastikan benarnya, karena banyak kejadian orang di USG kemudian hasilnya katanya anaknya laki-laki, sudah disiapkan baju untuk bayi laki-laki, ternyata yang keluar perempuan. Kemudian seorang yang sudah bersuami waktu di rumah makan kebetulan bertemu dengan mantan murid laki-lakinya, terus diajak makan bareng semeja, apakah itu termasuk selingkuh? Kalau yang dimaksud selingkuh di sini adalah zina, ya bukan ya. Namanya zina itu adalah zakar masuk dalam farji. Tapi sikap dia makan semeja dengan laki-laki, ini satu sikap yang tidak benar ya. Ini menimbulkan fitnah dan ini menimbulkan kecemburuan pada suaminya. Bagaimana kalau suaminya melihat hal tersebut? Nah, ini sesuatu yang tidak disenangi oleh suami. Ini hendaklah laki-laki tersebut malu, memiliki sifat malu, dan perempuan tersebut juga memiliki sifat malu. Adanya makan semeja sementara tidak ada yang menemani perempuan tersebut dari kalangan mahramnya misalnya, ini sesuatu yang tidak layak. Kalau dia bersama suaminya, silahkan semeja bersama muridnya tadi, yang muridnya mungkin juga sudah punya istri, maka sama-sama suami istri di situ tidak ada masalah. Kalau memang terbiasa dengan makan bersama orang lain ya. Tapi kalau tidak terbiasa makan bersama orang lain, ya minggir saja di meja yang lain, tidak ada masalah. Tidak harus makan semeja untuk menunjukkan bahwa kita pernah ada hubungan guru dan murid, sama sekali tidak perlu kepada hal-hal yang menimbulkan fitnah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalau seorang pemuda ketemu dengan seorang pemudi meskipun sudah menikah ya. Namanya pemuda itu sampai usia 40 itu masih disebut pemuda. Rasulullah bersabda, ra'aitu syabban wa syabbah, saya melihat seorang pemuda dan pemudi, falam aman minasyaitan alaihima, saya tidak merasa aman terhadap setan akan mengganggu keduanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini bisa diganggu oleh syaitan. Hati-hati seperti ini ya. Berikutnya mau tanya tentang harta. Kalau mengumpulkan harta, yang lebih utama mengumpulkan sampai tercapai nisab agar bisa berzakat mal, atau lebih dulu mengumpulkan uang untuk berhaji, karena urutan rukun Islam zakat dulu baru haji. Ketahuilah bahwasanya itu bukan tertib urutan ya. Karena apa? Rasul SAW menyebutkannya dengan kata-kata wa dan. Rukun Islam ada 5, atau kalau sabda Nabi berbunyi Islam dibangun di atas 5 perkara, syahadatain, dan ini dan ini. Nah, dan itu bukan menunjukkan urutan ya. Karena dalam bahasa Arab al-wawu li mutlaqil jama', wawu itu bukan menunjukkan urutan, hanya mengumpulkan saja. Sehingga tidak perlu pertanyaan seperti ini ya. Adapun kalau seseorang duitnya sudah terkumpul mencapai nisab, kemudian sudah sampai 1 tahun, maka wajib zakat. Kalau tidak, berarti belum wajib zakat. Adapun seseorang mengumpulkan duit supaya dia bisa melakukan haji, nah itu sesuatu yang masuk akal. Kenapa? Karena fadilahnya haji yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya selain surga. Ini hadisnya muttafaqun alaih, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka wajar kalau orang-orang
mengumpulkan harta untuk melakukan haji ya, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya soal saya berangkat pengajian di Jrebeng Sidoarjo. Kajian dimulai setelah sholat maghrib. Rumah saya dengan taklim lumayan jauh. Saya sholat maghrib di perjalanan, ternyata di pengajian tersebut sholat jamaah maghrib sudah selesai. Kemudian membentuk jamaah lagi untuk yang mau sholat jamaah dan ada yang belum sholat maghrib. Lalu saya ikut gabung jamaah tersebut, kemudian saya niatkan sholat sunnah. Pertanyaan, apakah saya berdosa atau gimana? Saya pernah membaca Nabi mengemukakan perkataan kepada para sahabatnya untuk menemani sholat sahabat yang ketinggalan jamaah, akhirnya Abu Bakar menemaninya. Ringkasnya, bolehkah seorang yang sholat sunnah bermakmum kepada yang sholat wajib? Boleh, tidak ada masalah. Demikian juga sebaliknya, boleh orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Jadi niatan antara imam dengan makmum ini boleh berbeda. Yang tidak boleh berbeda adalah bentuk sholat. Imamnya sholat jenazah, kita sholat maghrib. Nah, itu tidak bisa karena bentuk sholatnya berbeda. Adapun cerita tentang Abu Bakar tadi ya, itu sahih hadisnya. Ala rajulun yatasaddaqu ala hadha. Ini hadisnya diriwayatkan dalam kitab Sunan, termasuk diantaranya dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Diriwayatkan oleh Sunan Darimi 1409, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ah. Nabi bersabda, adakah orang mau sedekah kepada orang yang terlambat ke masjid ini sehingga dia sholat menemani dia? Nah, maka boleh ada orang yang sholat sendirian, kita temani, baik kita menjadi imamnya atau kita menjadi makmumnya, sehingga dia mendapatkan pahala sholat jamaah karena dia datang ke masjid ternyata sholat sudah selesai. Nah, dijelaskan oleh Abdullah. Qala Abdullah, maksudnya adalah Imam Darimi mengatakan yusalli salat al-asri. Boleh menemani dia salat asar 4 rakaat. Wa yusalli al-maghrib walakin yaswa. Boleh juga menemani dia salat maghrib tetapi dijadikan rakaatnya genap. Jadi yang salat sunnah tadi seandainya jadi makmum, maka yang salat menjadi imam karena dia belum salat maghrib, dia salat maghrib 3 rakaat. Adapun yang makmum karena dia sudah salat maghrib, dia hanya niatannya salat sunnah, maka salatnya ditambah menjadi 4 rakaat ya. Jadi 3 rakaat bersama orang tadi, terus nambah sendiri menjadi 4 rakaat. Maka antum boleh ikut salat maghrib tersebut, tetapi apa? Jumlah rakaatnya dibuat genap, yaitu 4 rakaat bukan 3 rakaat. Karena kalau 3 rakaat berarti Anda sholat witir, padahal belum waktunya sholat witir. Sholat witir itu nanti setelah isya. Berikutnya, kalau seorang suami menjatuhkan talak 1 ke istri karena kebandelannya, setelah itu rujuk dengan lisan atau hubungan badan seperti kata antum. Setelah kejadian itu, jika dia ingin menalak istrinya lagi, apakah jatuhnya masih talak 1 atau udah talak 2? Ya talak 2, karena talak 1 sudah sah. Apa isi dari hadis bitokoh? Nah, bitokoh itu artinya kartu ya. Antum tulis di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir kata-kata al-bitokoh, akan keluar hadisnya. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sunan, yaitu dalam Sunan Tirmidzi, dan derajatnya sahih. Ringkasnya saja, ada seseorang yang nanti di hari kiamat dia tidak punya kebaikan sama sekali. Maka ternyata ada satu kartu yang tertulis padanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dia disuruh untuk menghadiri timbangan amalnya. Ternyata beratlah timbangan kartu tersebut, meskipun catatan amal-amal buruknya itu sangat tebal dan sangat lebar, tetapi ternyata lebih kuat bitokoh atau kartu syahadatain tadi. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh Allah, masuk ke dalam jannah ini. Nah, di sini disebutkan innallah yukhallis, Allah akan menyelamatkan ya, atau memerdekakan, khallasa ya,
menyelamatkan seseorang laki-laki dari umatku. Nah, ini yang zahir wallahu alam bisawab. Ini dia setelah disiksa di neraka, tapi kemudian dia bisa masuk ke dalam jannah. Bisa juga dia tidak masuk ke dalam neraka karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadisnya memang tidak ada penjelasan lebih lanjut ya, apakah dia itu sebelumnya sudah masuk neraka dulu ataukah dia tidak masuk neraka tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mau tanya, misalnya aku punya uang 10 juta lalu aku ikut andil temanku untuk jualan. Setiap bulannya aku dikasih hasil dari jualan itu 2,5%. Itu termasuk riba apa tidak? Kalau 2,5% maksudnya adalah 2,5% dari uang 10 juta tadi, itu jelas riba ya. Karena sama dengan Anda meminjami duit 10 juta, kemudian dia mengembalikan 10 juta plus persenan tadi, itu namanya riba. Tetapi kalau yang dimaksud adalah 2,5% dari hasil laba, laba, maka diperbolehkan, karena itu berarti termasuk mudharabah. Tapi kalau mudharabah hendaklah disepakati di awal berapa persenan yang akan kita terima dari laba yang masuk. Nah, kalau laba yang masuk misalnya 100.000 ya, berarti Anda mendapatkan 2,5% dari 100.000 tadi. Kalau laba yang masuk misalnya 1 juta, nah berarti Anda mendapatkan laba atau mendapatkan persenan 2,5% dari laba 1 juta tadi. Nah, tampaknya dari pertanyaan antum ini yang zahir bagi saya ini yang dimaksud adalah 2,5% dari 10 juta. Kalau itu tidak boleh, itu riba itu ya. Nah, kembalikan saja, tidak halal seperti itu, riba haram, dahsyat, dosa besar. Berikutnya, misal ada duda dan janda yang menikah dan masing-masing bawa anak, apakah anak-anak bawaan tersebut otomatis mahram satu sama lain atau harus disusui sama ibu dulu untuk bisa jadi mahram? Tidak mahram, karena tidak ada hubungan darah sama sekali antara dua anak tersebut. Satunya anak dari bapak tersebut dari ibu yang lain, satunya anak dari ibu tersebut dari bapak yang lain. Jelas tidak ada hubungan darah atau hubungan nasab sama sekali ya. Maka daftar mahram yang disebutkan dalam surah An-Nisa pada akhir juz keempat itu sama sekali tidak ada yang seperti ini. Bisa disusui selama masih belum 2 tahun ya, silahkan, itu menjadi saudara susuan nantinya. Izin bertanya, apa yang dimaksud ilat? Ilat itu artinya sebab ya. Contohnya misalnya, kenapa minuman keras itu diharamkan? Ilatnya apa? Nah, ilatnya minuman keras diharamkan adalah karena melenyapkan akal. Dan itulah apa yang dimaksud oleh Sayyidina Umar di dalam perkataan beliau, al-khamru ma khamaral aqla. Yang namanya minuman keras itu adalah, kata Sayyidina Umar, apapun yang menutupi akal atau melenyapkan akal, yang menyebabkan mabuk. Nah, itu namanya khamr. Maka apapun yang melenyapkan akal atau memabukkan, meskipun itu dia bukan minuman keras, tetapi misalnya ganja dan sebagainya, ya bukan benda cair tapi benda padat, sama saja itu namanya khamr, sehingga hukumnya adalah haram karena ilatnya sama ya, sebabnya sama. Terakhir ya, seorang muslimah yang terbiasa memakai cadar, apakah ketika ikut sholat berjamaah di masjid yang shafnya tepat di belakang jamaah laki-laki yang secara langsung bisa saling melihat, juga harus melepas cadarnya? Tidak harus melepas cadarnya ya, karena memang larangan untuk menutupi mulut pada saat sholat itu hukumnya makruh. Sementara hukum makruh itu hilang apabila ada suatu hajat atau keperluan. Nah, di sini Anda yang memakai cadar berkeperluan memakai cadar di dalam sholat tersebut. Kenapa? Karena adanya laki-laki dan Anda malu akan terlihat oleh laki-laki. Nah, kalau memang Anda bisa berada di belakang sehingga tidak perlu memakai cadar, maka itu lebih bagus. Karena memang shaf wanita itu paling bagus yang paling belakang, bukan yang paling depan. Jangan pilih shaf depan ya, pilihlah shaf yang belakang. Sehingga ketika qomat dikumandangkan, Anda berposisi di shaf paling belakang, bukan shaf paling depan, itu tidak benar.
Adapun cadar hukumnya sunnah, tidak wajib, sehingga apabila dilepas tidak ada masalah ketika diperlukan seperti dalam kondisi ini, makan dan sebagainya. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.